اون بره چی دیگه فورکی چی دیگه فورکی بگیری دیگه حال Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga, serbuan Israel ke jalur Gaza juga telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan juga semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Apakah perang skala penuh Iran-Israel bakal terjadi? Israel akhirnya menyatakan menggelar operasi militer balasan ke Iran pada Sabtu dini hari 26 Oktober 2024. Operasi udara jarak jauh itu dilakukan dalam 3 gelombang. Serangan melibatkan tak kurang dari 100 jet tempur F-15, F-16, F-35 Adir, dan juga sejumlah pesawat tanker udara serta pesawat mata-mata. Tidak hanya mengarah ke Iran, jet-jet tempur Israel menggempur sasaran terkait Iran di wilayah Suriah dan Irak. Juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Daniel Hagari, lewat rekaman video menyatakan serangan balasan Israel menyasar sistem pertahanan udara, fasilitas peluncuran rudal, dan juga gudang rudal balistik Iran. Hagari mengklaim serangan itu menggunakan rudal presisi tinggi dengan data intelijen tentang sasaran yang sangat akurat. Operasi balasan ini menurutnya lancarkan Israel sebagai wujud hak untuk mempertahankan diri atas serangan berbulan-bulan dari Iran dan juga kelompok proksinya. Video yang beredar dari Teheran menjelang subuh waktu setempat, pasukan pertahanan udara Iran menebar tembakan ke langit Teheran guna mencegat rudal yang diluncurkan Israel. Belum diketahui secara rinci apa dampak serangan Israel kali ini dan juga seberapa signifikan kerusakan yang ditimbulkannya. Dan pertanyaan awal kita, apakah serangan Israel ini akan memicu balasan Iran seperti yang selalu dijanjikan para pemimpin Iran? Benarkah konflik langsung Israel-Iran ini akan berujung perang skala penuh di Timur Tengah? Dalam catatan sejarah Timur Tengah, Iran dan Israel terlibat perseteruan panjang dan konflik langsung maupun tidak langsung sejak Revolusi Iran 1979. Sebelum peristiwa yang mengubah Iran menjadi Republik Islam yang kekuasaan tertingginya ada di tangan Imam Khamenei, Israel cukup rileks dengan rezim Shah Reza Pahlavi. Nah, sejak itulah perseteruan yang diwarnai retorika-retorika panas di antara kedua negara dimulai. Retorika yang berkali-kali ujungnya disambut respon militer Israel. Jet-jet tempur Israel pernah menggempur instalasi riset nuklir Iran di Bushehr dan juga target-target penting lainnya di dalam wilayah Iran. Tak terhitung lagi sabotase yang dilakukan oleh mata-mata Israel baik di dalam wilayah Iran maupun di luar negara itu. Pembunuhan Jenderal Hasim Sulaimi, pemimpin Brigade Al-Hud di Baghdad, Irak pada 3 Januari 2020 mengawali konfrontasi dahsyat yang akan berlangsung beberapa waktu kemudian. Pembunuhan ini memang dilakukan pasukan komando dan intelijen Amerika. Tetapi Israel punya andil besar dalam melacak jejak Hasim yang terbang dari Beirut lalu ke Damaskus dan kemudian tiba di Baghdad. Iran membalas pembunuhan yang diperintahkan Presiden Donald Trump ini lewat serangan rudal balistik ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irak Utara. Lalu pecahlah peristiwa 7 Oktober 2023 ketika kelompok Hamas menggempur masuk wilayah Israel. Ketegangan Iran-Israel pun berada di titik didih. Pada 10 Oktober 2023, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa Teheran tidak terlibat dalam serangan 7 Oktober. Tetapi yang memuji apa yang disebutnya sebagai kekalahan militer dan intelijen Israel yang tidak dapat diperbaiki. Pada 2 Desember 2023, 2 perwira Korps Garda Republik Iran di Suriah tewas dalam serangan Israel. Ini adalah korban pertama di pihak Iran yang dilaporkan sejak perang pecah di Gaza. Berganti pada 1 April 2024, konsulat Iran di Damaskus diratakan oleh jet-jet tempur Israel yang menembakkan rudal dari dataran tinggi Golan.
Iran dan Suriah pun menyalahkan Israel atas serangan itu yang menewaskan 2 jenderal Korps Garda Republik dan 5 penasihat militer di kelompok diplomatik Iran di ibu kota Suriah. Atas peristiwa ini pada 13 April 2024, Iran melancarkan serangan drone kamikaze dan rudal balistik pertamanya ke Israel. Ini adalah serangan langsung pertama Iran ke wilayah Israel yang beresiko menimbulkan eskalasi besar, karena Amerika Serikat menjanjikan dukungan kuat untuk Israel. Pada 30 Juli 2024, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh bertemu Imam Ali Khamenei di Teheran dan menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Hari berikutnya pada 31 Juli 2024, Ismail Haniyeh terbunuh di tempatnya menginap di Teheran. Hamas dan Iran menyalahkan Israel, sementara Khamenei mengatakan Israel telah memberikannya dasar untuk dijatuhi hukuman keras. Sesudah itu, Israel menggelar serangan ke Hizbullah Lebanon, baik operasi darat maupun udara ke Beirut dan Lebanon Selatan. Pada 27 September 2024, pusat komando Hizbullah di Dahyah, pinggiran selatan Beirut, dihancur leburkan oleh Israel. Pemimpin Hizbullah Lebanon, Syed Hasan Nasrullah, dan juga wakilnya Syed Hasim Saifuddin dinyatakan tewas dalam serangan menggunakan bom penghancur bunker itu. Lalu pada 1 Oktober 2024 menjadi momen paling menggemparkan dunia saat Iran menembakkan 200 rudal balistik dan hypersonik ke target militer serta markas Mossad di Israel. Serangan massal itu menjadi respon Iran atas penghancuran Israel terhadap warga Palestina di Gaza, tepi barat Lebanon, berikut pembunuhan para pemimpin Korps Garda Republik Hamas dan Hizbullah. Apa yang dilakukan Iran ini membuat terperangah dunia dilihat dari kapabilitas dan akurasi rudal balistik yang diluncurkan Iran, terutama penggunaan rudal hypersonic Iran yang tidak mampu ditangkis sistem kubah besi atau Iron Dome maupun David Sling yang dimiliki Israel. Israel mampu dibobol dan ini menunjukkan titik lemah negara itu yang sesungguhnya menguasai langit Timur Tengah. Elit Israel waktu itu sangat marah dan berniat langsung membalas Iran lewat serangan yang mematikan. Namun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mencegah dengan segala cara agar Israel tidak membalas dan ia cemas akan konsekuensinya bagi kawasan. Biden meredam kemarahan Israel dengan janji memberikan segala yang dipunya, terutama dana dan senjata untuk Israel. Gerak cepat dilakukan Washington dengan mengirimkan armada kapal induk tambahan ke Laut Tengah, Laut Merah, dan Teluk Persia. Selain itu, Pentagon mengirimkan sistem rudal pertahanan udara paling canggih di dunia, yaitu sistem rudal THAAD berikut 100 tentara yang akan mengoperasikannya di wilayah Israel. Sistem rudal THAAD ditempatkan di kawasan Gunung Negev dan sistem rudal penekat inilah yang diyakini mampu melumpuhkan rudal hypersonic Iran. Karena itu, Israel dengan berat hati bersedia menerima desakan Washington agar menunda serangan balasan ke Iran sampai rudal THAAD ditempatkan di Israel. Pada akhir pekan ini, Israel baru merasa yakin perlindungan negaranya sudah memadai dan memulai rencana operasi udara guna membalas langsung ke wilayah Iran. Persiapan Israel sempat ditandai kebocoran data intelijen dari pihak Amerika Serikat ketika dokumen berisi rincian latihan dan skema serangan udara Israel ke Iran muncul di kanal Telegram. Dokumen rahasia ini mencakup analisis citra satelit dan dari aktivitas Israel di Pangkalan Udara Nevatim dan Pangkalan Udara Ramon. Gedung Putih dan Pentagon tidak secara eksplisit mengakui kebocoran data itu, namun menyesalkan apa yang telah terjadi. Presiden Joe Biden menyatakan sangat prihatin tentang kebocoran dokumen pemerintah Amerika Serikat yang menguraikan penilaian intelijen tentang persiapan Israel untuk menyerang Iran. Washington belum tahu bagaimana dokumen itu bisa diunggah di platform media sosial Telegram dan dipublikasikan di berbagai media. Dokumen intelijen itu memang memberikan peringatan dini kepada Iran terkait rencana serangan balasan Israel. Namun tanpa informasi itu, militer Iran berkali-kali menyatakan siap 100% jika Israel menyerang balik. Semua unsur militer termasuk pasukan cadangan telah disiagakan. Iran juga memperingatkan Israel jika Tel Aviv menyerang maka balasannya akan lebih dahsyat dengan senjata yang bahkan belum pernah digunakan Iran. Secara politis, Iran setelah 1 Oktober 2024 memiliki keunggulan dibanding Israel atas pendekatannya yang luar biasa kepada para pemimpin Timur Tengah.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian melakukan perjalanan ke Doha, Qatar dan bertemu sejumlah pejabat utama Arab Saudi serta Mesir sesaat setelah peristiwa 1 Oktober 2024. Dan terbaru, Presiden Iran hadir di KTT BRIC di kawasan Rusia. Iran saat ini telah resmi menjadi anggota penuh BRICS, forum kerjasama negara-negara yang jadi penantang serius kekuatan Barat. Lebih jauh lagi, Angkatan Laut Iran tengah menyiapkan latihan militer gabungan bersama Angkatan Laut Arab Saudi di Teluk Aden, Yaman. Ini adalah latihan pertama yang dilakukan militer kedua negara. Jelas, perkembangan ini tidak main-main mengingat persaingan diam-diam kedua negara ini yang menjadikan Timur Tengah sebagai medan konflik yang tidak pernah padam. Tribuners, operasi balasan Israel ke Iran dilihat dari laporan-laporan terbaru di lapangan tidak memperlihatkan serangan skala penuh yang mematikan dan menghancur leburkan Iran. Artinya, ini adalah serangan terbatas dan mungkin tidak memasukkan instalasi riset nuklir Iran sebagai target utama. Jika ini yang terjadi, Israel dan tentu saja atas petunjuk Amerika Serikat tidak bermaksud memancing Iran guna menggelar reaksi skala penuh. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memutuskan operasi balasan ini kemungkinan hanya berusaha menyenang-nyenangkan warganya bahwa Israel sudah membalas apa yang dilakukan Iran. Lalu apakah dengan demikian Iran akan menyerang balik lagi? Jika operasi Israel itu terbatas dan dampaknya tidak signifikan, kemungkinan besar Teheran akan juga menahan diri. Tapi jika akibatnya signifikan, maka perang skala penuh bukan tidak mungkin akan segera berkobar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.